Masaknya berkas pengantin. Ayo, tidak butuh berkas. Tenang, ya. Apa? Rapat bukan sawe. Nulis ini. Kantor lewat. Sama wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarakat, Bapak-bapak Kadus, Bapak RT, Bapak Kiai Tumulu yang saya hormati, sekalian keluarga besar, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir di kantor KUA Tanjung dalam rangka untuk melaksanakan acara akad nikah prosesi ijab kabul saudara kita Ahmad Effendi dan Lili Astianti yang insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Namun sebelum itu yang menyampaikan permohonan maaf karena ada suatu hal sehingga acara akad nikah ini yang sedianya dilaksanakan pada pukul 10 ya, akhirnya molor sampai sekarang ya, mohon maaf. Jadi Bapak Kapolres Masjid Islam Pondok Utara itu melaksanakan monitoring dan evaluasi. Baiklah Bapak Ibu-ibu hadirin dan mahasiswa nikah yang hormati, sebelum acara akad nikah ini kita mulai, dia akan membacakan usulan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan penyerahan ijab kabul ya. Tadi yang kedua pembacaan pembatul nikah, yang ketiga ijab kabul, kemudian yang keempat adalah penyerahan mahar sekaligus buku nikah, dan yang terakhir adalah doa. Untuk lebih berkahnya acara akad nikah pada hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sasi nikah yang hormati, untuk acara selanjutnya yakni pembacaan khutbatul nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين bisa menjadi rumah tangga, bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk diketahui kedua mempelai bahwa menikah ini adalah suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah yang harus kita laksanakan. Jadi menikah ini adalah di samping kita melaksanakan perintah agama, perintah Allah dan Rasul, kita juga bahwa menikah ini juga merupakan ibadah mendapatkan nilai pahala. Ya, ada pahala yang kita dapat. Kita semua ini yang hadir, ya, mempelai, kedua mempelai, wali nikah, saksi nikah, ya, semua kita yang hadir menyaksikan ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena menikah ini adalah ibadah yang sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Jadi kalau diniatkan oleh kedua mempelai, oleh Ahmad Effendi dan saudari Lili Astianti, menikah ini untuk ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar acara kita kumpul-kumpul di sini adalah seremonial, namun mengandung nilai yang sangat dalam, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah balasannya adalah pahala. Ya, kan bahwa menikah adalah karena perintah Allah, ya, menikah adalah ibadah, ya, ikhlas, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan pahala yang setimpal. Jadi bukan menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, ya, bukan menikah untuk mencari kedudukan, ya, untuk menikah untuk mencari warisan, ya, jangan sampai seperti itu. Namun menikah adalah sekali lagi, ya, karena perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah ini juga suatu kebutuhan hidup, ya, bisa kita sebut sebagai kebutuhan hidup kita, karena manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, harus hidup berpasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri.
Ya, misalnya si A sekarang hidup membujang terus lama-lamanya, tidak boleh seperti itu. Atau si B hidup membujang, jomblo selama-lamanya, ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus mencari pasangan hidup kita. Harus mencari pasangan hidup kita. Kita harus berusaha berikhtiar semampu kita supaya kita mendapatkan pasangan. Memang urusan menikah, jodoh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah yang tidak bisa kita ketahui. Urusan jodoh, urusan mati, rezeki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia harus berusaha dulu, harus berusaha semaksimal ya, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Fa'iza azamta fatawakal 'ala Allah. Jadi kita harus berazam, berusaha semampu kita, maka kita baru berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Effendi ya, dengan Lili ini kita tidak tahu dia akan menikah dengan Lili, kita tidak tahu dia menikah dengan Effendi, ya baru sekarang kita tahu dia menikah. Inilah jodoh, sudah takdir bahwa Effendi dan Lili ini akan menjadi pasangan suami istri. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, kita tidak tahu dulu ya, kita tidak tahu dulu apakah si A menikah dengan si B, kita wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu kita harus berniat ya, berniat menikah. Ya, dalam agama kita diceritakan harus berniat menikah supaya kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Malaysa mini ya, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa menikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang belum melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Ya, jadi dalam konteks hadis ini memang menikah itulah sudah jelas adalah sunnah. Oleh sebab itu bagi yang belum menikah, masih bajang-bajang, masih perawan, silahkan punya niat untuk menikah. Pasang niat dari sekarang bahwa saya akan menikah, ya, supaya kita tidak masuk dalam kategori falaysa minni, ya, tidak termasuk umat Nabi. Ya. Jadi tetap kita umat Nabi Muhammad ini sampai yaumul kiamah, tetap kita adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Nanda berdua sudah melaksanakan ibadah, ya, sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menikah ini adalah merupakan janji yang sangat suci, ya, peristiwa yang sangat sakral ini. Suci dia akad nikah ini, misaqon golizo, yakni perjanjian yang sangat kuat, ya, misaqon golizo, ya, perjanjian yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri di dalam bentuk akad nikah. Ada ijab kabulnya, ada ijab kabul, ya, ijab kabul itu adalah serah terima tanggung jawab, serah terima amanah. Jadi wali nikah akan menerima amanah, ya, untuk menjadi suami istri, untuk menjadi rumah tangga yang bertanggung jawab penuh. Bagaimana membimbing istrinya, bagaimana memberi nafkah pada istrinya, bagaimana istri itu menjaga rumah tangga, menjaga anak, mengelola rumah tangga dengan baik. Itulah tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai pasangan suami istri. Nah, sehingga misaqon golizo ini salah satu dari 5 pilar rumah tangga. Ya, 5 pilar rumah tangga. Salah satunya itu adalah misaqon golizo. Misaqon golizo itu artinya ikatan suci, ikatan yang sangat kuat melalui ijab kabul atau akad nikah. Kemudian untuk diketahui kedua mempelai dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah asasi nikah, bahwa menikah ini dalam bentuk berpasangan. Zawaj itu dalam bentuk berpasangan. Tidak boleh kita menikah sendirian. Ya, salah itu kalau menikah sendirian, keliru. Ya, jadi yang namanya menikah itu ada pasangannya, suami dan istri. Ya, apa tulisnya tidak boleh menikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, jangan seperti itu. Nanti kalau itu terjadi, maka itu namanya liwat, ya, liwat, lut. Ya, jadi homoseksual, larinya lesbi. Ya, ada yang menikah pria dan pria, ada yang menikah wanita dan wanita. Ya, kalau dilihat memang seperti wanita, namun dia pria, laki-laki. Nah, ini pemalsuan status, pemalsuan identitas. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi laki-laki pasangannya perempuan,
bumi pasangan langit, ada atas ada bawah, ya, kiri kanan, semua pasangan hidup ini, ya. Wa min kulli syai' apa dalam Al-Qur'an dijelaskan itu, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah untuk berpasang-pasangan agar kita bisa berpikir, Nah, kemudian Anda berdua akan menjadi pasangan suami istri, ya, jadilah suami istri yang soleh dan solehah, berbakti pada agama, berbakti pada kedua orang tua, dan taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya iman dan takwa dalam membangun rumah tangga itu. Itu adalah konsep dasarnya, konsep awalnya. Rumah tangga adalah harus didasari atas dasar iman dan takwa. Bagaimanapun harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, namun tidak ada rasa iman dan takwa dalam hati itu, nanti insya Allah rumah tangganya tidak akan bisa jalan. Ya, insya Allah rumah tangga tidak akan bisa jalan. Mungkin sering terjadi konflik, ujian, sering terjadi masalah dalam rumah tangga. Namun kalau rumah tangga yang didasari atas dasar iman dan takwa, insya Allah rumah tangganya akan menjadi bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Ya, jadi itulah kunci dalam membangun rumah tangga. Sangat sederhana sekali. Mulai sekarang Anda berdua harus punya pemikiran, ya, punya program, punya spirit, ya. Kebetulan waktu kita masih muda, waktu belum menikah, ya, sekarang sudah menikah, diubah akhlaknya, diubah pemikiran kita, diubah moral kita. Jangan lagi lakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya merugikan, ya. Jangan sekali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan diri kita, merugikan rumah tangga. Nah, mulai berpikir positif, ya, apa yang harus saya lakukan demi menafkahi istri dan anak, ya, apa yang saya harus perbuat demi bertanggung jawab kepada rumah tangga saya. Itu yang harus dilakukan oleh Anda berdua sebagai seorang suami dan istri di depan. Nah, itu hal-hal kiranya sedikit yang saya sampaikan, pesan-pesan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, terutama sekali buat kedua mempelai. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti yakni ijab kabul. Jadi sebelum kita mulai ijab kabul, kami mohon kedua mempelai untuk baca istighfar, syahadat dan selawat. Ya, kita mulai dari calon laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nikahkan saya dengan Ahmad Effendi. Saya ikhlas
Saya ikhlas. Saya ridho. Saya ridho. Saya setuju. Saya setuju. Menikah dengannya. Menikah dengannya. Serta mas kawin. Serta mas kawin. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Setuju? Maju dulu. Maju sedikit kan. Dinara hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab. Hubungan nasab. Bisa. Bisa. Jadi sokong ya. Jalan dapat tangan. Dia bersasar. Ahmad Effendi ya. Saksi guys. Menikah di Effendi Ahmad Effendi anakku Lili Astanti serta mas kawin 100.000 rupiah. Langsung jawab. Sasak baru masak. Kapan? Terima nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Lili Astianti serta mas kawin 100.000 rupiah juga benar. Itu wali ya. Kalau memang tidak bilang tunai, tidak usah disebut tunainya. Serta mas kawinnya 100.000 rupiah. Aku nikah di Ahmad Effendi anakku Lili Astianti serta mas kawin 100.000 rupiah. Jawab. Saya terima nikah dan kawinnya Lili Astianti dengan mas kawin 100.000 rupiah. Serta mas kawin. Soal wali serta dan bilang tadi. Jadi wali bilang serta harus serta ya. Kalau memang wali tidak bilang tunai, tidak usah pakai tunai. Biar sama ya, biar sama lafaznya. Kurang lagi sekali dulu. Menikah di Effendi Ahmad Effendi anakku Lili Astanti serta mas kawin 100.000 rupiah. Saya terima nikah dan kawinnya Lili Astianti serta mas kawin 100.000 rupiah. Barakallah. Lain malam nah. Arangnya rok. Penyerahan mas kawin atau mahar sekaligus penyerahan nikah kepada pasangan suami istri, silakan berdiri. Oke, mas kawin. Ini mas kawinnya. Coba ini kayak gini kalau. Serahkan mas kawin. Terima mas kawinnya salaman. Tahan. Nah, ini kita akan kecuali ini untuk jangan sampai ulang pernikahan dia, sangat penting sekali. Selamat untuk hidup baru. Amin. Selamat untuk hidup baru ya. Yakni pembacaan doa.
Pak.